Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto, Selasa 21 September 2021 bersama saya, Romo Parjono. Para sahabat yang terkasih, semoga kasih, kesehatan, dan damai sejahtera Kristus selalu menyertai kita. Sejenak kita hening menyadari kehadiran Tuhan, membuka hati dan budi untuk mendengarkan Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus melihat orang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak orang pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berdirilah Matius lalu mengikuti Yesus. Matius, si pemungut cukai, sedang bekerja. Matius diajak Yesus untuk bergabung dengannya. "Ikutlah aku." Matius berdiri dan mengikuti Yesus. Berdiri itu gestur hormat dan sikap siap sedia melakukan sesuatu. Menunjukkan bahwa dia siap meninggalkan tempat lama, tempat duduknya, kemana? Mengikuti Yesus. Jadi jelas, Matius mengikuti Yesus bukan mengikuti dirinya sendiri, sak karepe dewek, alias duduk dan berhenti di tempatnya. Tidak, tetapi bergerak maju, menuju dan bergabung dengan Yesus yang memanggilnya. Bagi Matius, ajakan itu adalah sangat berharga dan sangat bermakna di dalam seluruh kehidupannya. Maka perlu dirayakan. Matius mengadakan perjamuan makan. Matius memang dicap sebagai seorang pendosa, dekat dengan orang-orang berdosa. Ketika Yesus bertamu makan di rumah Matius, teman-temannya berdatangan dan bergabung makan. Mungkin rupanya mereka sudah terbiasa, sehingga ketika ada tamu Yesus, mereka langsung berdatangan. Yesus sendirian di antara para pemungut cukai dan orang berdosa. Nampak jelas Yesus menjadi pusat dari perjamuan makan itu. Pusat kendali masa depan ada di tangan Yesus, bukan di Matius. Kiranya sikap berdiri, melangkah menuju dan bersatu dengan Yesus, menyesuaikan dengan kualitas hidupnya, melangkah mengikuti bimbingannya, adalah sikap yang selalu diperlukan untuk menjadi murid Yesus yang sejati. Sejak kita dibaptis, proses itu terus terjadi dan layak diperjuangkan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kehadiranmu di rumah Matius menjadi magnet bagi para pemungut cukai dan orang berdosa. Engkau datang bagi mereka sebab mereka pun anak-anak-Mu. Semoga aku mampu meneladan Engkau dan menerima sesama siapapun itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati, melindungi dan membimbing kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam Mendoan.